一度チャンスがあれば。 Halo guys, selamat datang di channel Javanime, channel yang membahas tentang anime, manhwa, dan manhua. Oke, kali ini kita akan membahas manhwa berjudul Solo Leveling. Kali ini kita akan membahas tentang alasan-alasan terpilihnya Sung Jinwoo menjadi Shadow Monarch. Oke, ya kali ini saya akan memberikan 5 alasan yang paling kuat mengapa kok Sung Jinwoo lah yang terpilih. Oke, kita perkenalan dulu dengan MC kita, itu yang bernama lengkap Sung Jinwoo. Dia ini punya adik cewek yang masih SMA, yang bentar lagi masuk kuliah, dan juga ibu yang lagi tidur nyenyak di rumah sakit. Penyakitnya ini timbul bersamaan dengan munculnya gerbang. Oke, langsung saja kita masuk ke alasan yang pertama. Dia selalu dekat dengan kematian. Ya, semua orang juga tahu sih kalau kita juga dekat dengan yang namanya kematian. Tapi ya gimana ya, Sung Jinwoo ini dia tahu kalau dia itu lemah, bahkan kekuatannya itu biasa banget, gak jauh lah sama orang-orang sing tidak terbangkitkan dengan kekuatan, tapi dia masih ngetet aja, ngetet mau jadi hunter. Udah tahu kayak orang biasa tapi gak mau cari kerja biasa, ngetet menjadi hunter atau ngotot untuk menjadi hunter. Alhasil ya dia sering banget luka, padahal ngelawan goblin, atau ngelawan kerucu, lukanya luka parah lagi. Pokoknya deket banget lah sama yang namanya kematian itu. Dia deket banget, bahkan setiap dia masuk gerbang keluar itu gak pernah yang namanya sehat walafiat. Itu gak pernah, pasti dia keluar dari gerbang keadaan luka-luka. Sung Jinwoo ini beli perlengkapan pun percuma, membantu banget, nggak yang ngefek-ngefek banget. Ya soalnya karena dia cuman masuk ke gate-gate yang kelas rendah atau gerbang-gerbang yang kelas rendah, ya hasilnya pun juga nggak yang mahal-mahal banget. Akhirnya dia pun beli perlengkapan yang buat nyerang 1 atau 2 kali itu udah rapuh. Alasan yang kedua, dia selalu berusaha. Sung Jinwoo ini walaupun dia itu lemah bedah pokoknya lah, tapi dia nggak kok moro meneng diem aja nunggu gendongan teman-temannya, tapi dia tetap berusaha melawan musuh-musuhnya sakpol kemampuan dia. Ya karena dia juga tahu di dalam gerbang itu banyak kejadian-kejadian yang ya bisa membunuh dia kapanpun itu, walaupun dungeonnya itu rendah sekalipun. Entah dia yang bisa mati karena kelaparan, atau dia bisa mati karena tergores racun, tapi dia tetap berusaha karena ya gimana lagi, dia menafkahi keluarganya. Tapi hal ini yang malah membuat si Sung Jinwoo itu bisa terus bertahan di dalam gerbang, bahkan ketika dia di dalam gerbang yang sulit sekalipun, contohnya seperti di gerbang Karteon, yang mana musuhnya itu bahkan di ending pun itu dia tetap kesusahan buat ngelawan. Ini pas kondisi masih lemah, dia nggak langsung nyerah aja, langsung ya udah aku tak mati aja wis, aku gak usah urip. Enggak, dia tetap berusaha dengan seperti biasanya. Ya hal inilah yang membuat si Sung Jinwoo ini bisa terpilih, karena dia dekat dengan kematian dan dia tetap berusaha terus agar terhindar dari kematian itu, karena keinginan hidupnya itu sangat tinggi. Ketika dia dihadapkan kematian berkali-kali, berarti mau mati, tapi dia tetap bisa berusaha menghindar, lari, terus keluar dengan terbata-bata, dengan sempoyongan kayak orang mabuk gitu, tapi dia tetap berusaha untuk terhindar dari kematian. Bahkan si Sung Jinwoo ini pas dia di altar, dia itu ketika pertama kali membangkitkan sistem, dia buka misi rahasia dan dia mendapat gelar keberanian pecundang. Berikutnya yaitu alasan yang ketiga. Alasan ketiga ini yaitu keinginan hidup yang tinggi, seperti yang sebelum-sebelumnya.
walaupun dia selalu dekat dengan kematian, dekat pol, tapi dia nggak langsung nyerah, nggak langsung aku tak mati aja lah, tak mati aja, nggak. Tapi dia punya keinginan hidup yang tinggi, sehingga walaupun dia di dalam keadaan hampir mati, tapi dia tetap lari, tetap bisa hidup karena dia ada tanggung jawab yang dipikul. Ibarat ada orang yang pernah bilang itu banyak orang berani mati, tapi gak banyak orang yang berani buat hidup. Anjay, kelas. Lanjut, Sung Jin Woo ini gak pernah yang namanya pingin mati karena ya keluarganya membutuhkan dia, walaupun ya meskipun di gerbang pun dia sering mau mati. Contohnya pas ketika tersesat ataupun kelaparan dikit atau moro-moro atau tiba-tiba disergap, hal-hal itulah yang menjadikan Sung Jin Woo terpilih, gak pernah menyerah dengan kehidupan meskipun kematian itu sangat dekat dengan dirinya. Dan juga Sung Jin Woo itu bertekad untuk menyembuhkan ibunya yang sedang tidur nyenyak di rumah sakit. Makanya dia benar-benar ngebet buat bisa bertahan hidup walaupun sesulit apapun gate yang dia masukin itu. Bahkan ketika Sung Jin Woo dikepung oleh musuh-musuh yang jauh lebih kuat daripada dia juga nggak langsung kok moron nerima takdir kematiannya. Dia tetap berusaha, tetap bertahan hidup. Kan dia ya, kalau aku mati seenggaknya aku harus bawa satu. Kita lanjut di alasan yang keempat, yaitu diberikannya sistem kepada Sung Jin Woo. Seperti kita yang ketahui, setelah kematian Sung Jin Woo di gate Karteon, di gate yang patung-patung raksasa, dia diberikan sistem atau dipilih sistem oleh administrator untuk menjadi player, yang mana dengan adanya sistem ini kekuatannya selalu meningkat. Dengan menjalankan misi harian juga berfungsi untuk meningkatkan dirinya agar jadi lebih kuat. Selain itu di sistem ini juga banyak menyediakan di perlengkapan, potion atau obat-obatan dan lain-lain. Alasan kenapa kok adanya sistem ini, ini kita bahas di video selanjutnya, video yang akan datang, ditunggu saja. Adapun sistem ini sebenarnya memiliki persyaratan rahasia yang dinamakan keberanian pecundang. Ini berhubungan dengan alasan yang satu, kedua, dan yang ketiga. Alasan itu yang membuat si Sung Jin Woo ini bisa dapat sistem ini. Oh iya, dan juga di dalam sistem ini ada juga ruang penalti. Yang mana ruang penalti ini dipaksa masuk ke sana. Sung Jin Woo dipaksa masuk ke sana ketika dia belum menyelesaikan misi hariannya. Ruang penalti ini berguna banget. Nanti ada fungsinya itu dia disuruh untuk selamat, untuk melarikan diri, pokoknya selamat dari tempat itu dalam kurun waktu yang ditentukan dari sistemnya. Kita masuk alasan yang berikutnya, alasan yang terakhir, yaitu perubahan job. Perubahan job ini sangat berpengaruh besar ya, dengan bergantinya si Sung Jin Woo menjadi Shadow Monarch. Jadi di dalam perubahan job itu dia bisa masuk ke tempat perubahan job itu minimal level 40. Dia akhirnya naikin level ke level 40. Nah, setelah masuk ke misi perubahan job itu, dia ngelawan ya monster-monster kesatria gitulah, berarmor. Karena dagger nggak fungsi, nggak bisa buat ngalahin, akhirnya dia pakai tangan kosong. Dia ngelawan kesatria berarmor sampai musuh yang bos-bosannya. Yaitu kesatria merah Igris, yang bernama Igris. Nah, di dalam dia ngelawan itu ya mati-matian lah. Sistemnya juga nggak bisa kepake buat quest harian, buat quest perubahan job juga nggak bisa. Jadi ya kewalahan. Tapi dengan berjuang, berusaha, seperti alasan yang ke-1, kedua, dan ketiga gitu. Jadi ya dia bisa ngalahin. Setelah ngalahin, dia itu masuk ke ruangan berikutnya. Di ruangan berikutnya dia sama musuhnya, tapi bedanya unlimited, nggak bisa habis. Jadi terus-terusan keluar. Karena pertarungan yang sebelumnya juga nggak bisa pakai penyembuhan, potion, dan lain-lainnya. Jadi ya kesusahan di ruangan yang ini. Musuh unlimited, dia nggak bisa pakai pemulihan diri, malah lebih sulit lagi. Setelah dia kewalahan, mau mati, ternyata misi harian yang biasanya dia lakuin itu belum dilakuin hari itu. Yang mana hal ini yang membuat si Sung Jin Woo itu selamat. Dia masuk ke ruang penalti, yang dimana ruang penaltinya ini ya bisa pakai pemulihan diri, bisa beli di toko
kelengkapan dan lain-lainnya. Dia pun disitu naikin level sampai dia kembali lagi ke tempat perubahan job tadi. Ternyata waktu yang dia lewatin itu ya lama banget. Ketika dia udah nyelesain, waktunya itu 4 jam. Karena tadi di ruangan ini semakin lama semakin bagus, dia bisa nyelesain dengan melebihi batas. Nah, karena dia melebihi batas ini, ketika dia perubahan job, dia dapat job tersembunyi, yaitu necromancer. Karena dia biasanya pakai dagger, nggak ada hubungannya sama necromancer, dia pun bingung. Tapi karena hidden job, ya diambil lah. Namanya hidden job ya, pasti lebih kuat. Dia ambil. Nah, ternyata setelah dia ambil, diakumulasi poinnya itu melebihi batas. Nah, sampai-sampai necromancer ini berubah jadi shadow monarch atau shadow lord. Ya ini yang membuat dia bisa membangkitkan arwah. Nah, jadi job ini itu juga berhubungan dengan alasan ke-1, ke-2, dan ke-3. Yang mana di dalam alasan yang ke-1, ke-2, dan ke-3 itu dia sangat dekat dengan kematian, tapi nggak pengen mati. Nah, itulah 5 alasan. Mungkin ada dari kalian yang ingin bertanya ataupun mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan komen saja. Sekian dari saya. Jika kalian suka, silahkan klik like dan jangan lupa klik subscribe. Sekian, bye bye.